Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika 3 ayat 12, topik renungan kita hari ini adalah Hati Gereja. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab 1 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur, apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita, yang kami peroleh karena kamu, di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus, Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus, di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, gereja kecil dengan visi besar memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan gereja besar dengan visi kecil. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Apa ukuran keberhasilan sebuah gereja? Pengunjung yang begitu banyak saat kebaktian Minggu pagi, keuangan yang jumlahnya bermiliar-miliar, gedung gereja yang mengikuti perkembangan zaman. Kita semua mengetahui bahwa hal-hal ini bukanlah kriteria untuk menentukan keberhasilan suatu gereja. Entah gereja Anda dipenuhi orang sebanyak satu stadion, ataupun hanya dihadiri oleh beberapa orang. Jumlah bukanlah ukuran yang digunakan Allah untuk sebuah keberhasilan. Dia lebih melihat pada hati gereja tersebut.
Rasul Paulus mendirikan sebuah gereja yang penting di Tesalonika, ibu kota Makedonia. Ia menunjukkan hasratnya terhadap anggota gereja di sana ketika ia menulis, "Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus." Dengan kata-kata ini, Paulus menunjukkan kepada kita dua karakteristik yang penting bagi keberhasilan jemaat, yaitu mengasihi satu sama lain dan kekudusan. Jemaat, gedung gereja, serta keuangan bisa berbeda-beda keadaannya. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya ditunjukkan oleh adanya para pengikut Kristus yang mengasihi Allah serta sesamanya, dan berkomitmen untuk hidup kudus. Tantangan bagi kita dapat ditemukan dalam kata-kata Nabi Mika, "Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" Bertambah dan berlimpah dalam kasih. 1 Tesalonika 3 ayat 12 berkata, "Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu." Bertambah dan berlimpah mengindikasikan bahwa kasih kita mengalami pertumbuhan dan pertambahan. Kasih itu tidak statis dan monoton, tetapi harus mengalami dinamika pertumbuhan dan perkembangan. Kasih itu harus bertambah semakin banyak dan menyebar kemana-mana. Kasih Tuhan yang bertumbuh di dalam hati kita tidak terjadi begitu saja. Pertumbuhannya menuntut usaha dari pihak kita. Kita harus menanam dan memupuk kasih itu di dalam hati kita. Meningkatkan pertumbuhan kasih Tuhan dalam hati kita, sama seperti menjaga dan memelihara sebuah taman. Kita harus menjaga tanaman-tanaman kecil yang kita tanam tersebut, agar bisa bertumbuh dengan baik, dan akhirnya bisa berbuah. Tak lupa, kita juga harus memberinya pupuk dan membersihkan setiap hama yang menyerang. Demikian juga dengan buah dari kasih Tuhan. Kita harus menyirami kasih Tuhan di dalam hati kita dengan menyediakan waktu untuk bersekutu dalam doa dan merenungkan firman-Nya. Agar kasih itu dapat bertumbuh dengan bebas, taman hati kita harus terbebas dari ilalang keegoisan. Kita harus belajar dan menjaga hati kita dengan menempatkan orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengeraskan hati sehingga kasih Tuhan dapat berkembang tanpa hambatan. Tuhan Yesus berkata, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Inilah buktinya bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Perhatikanlah apa yang dikatakan Paulus, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Kasih yang bertumbuh dan berlimpah menunjukkan bahwa dalam diri kita mengalami perubahan sikap, tingkah laku, dan karakter. Kehidupan kita setiap hari mengalami perubahan dan pertumbuhan ke arah kedewasaan iman. Kita semakin dewasa dalam berpikir, bertindak dan bertingkah laku. Iman kita pun mengalami pertumbuhan yang baik. Iman itu tidak statis namun dinamis seturut dengan tantangan zaman yang sedang kita hadapi saat ini. Karena itu, bertumbuh dan berlimpahlah kasih-Mu kepada sesama manusia dan terlebih kepada Tuhan. Kedatangan Yesus, 1 Tesalonika 3 ayat 13 berkata, "Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus, di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudus-Nya." Kedatangan Tuhan Yesus kembali menjadi sebuah tema penting bagi Paulus dan kita saat ini. Berbicara tentang akhir zaman seringkali menjadikan orang penasaran, kapan sih Tuhan Yesus datang kembali? Yang menjadi persoalan bukan soal hari atau kapan Tuhan akan datang, tetapi bagaimana kesiapan orang percaya menyambut kedatangannya itu. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?
Dalam ajarannya, Tuhan Yesus berulang kali mengingatkan bahwa Dia akan pergi dan kemudian datang kembali untuk menjemput umat-Nya. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Tanpa ditunda-tunda lagi, Tuhan Yesus akan datang segera. Dalam nas hari ini, kita pelajari ada beberapa hal yang harus kita siapkan dalam rangka menyambut kedatangan Yesus kali kedua, yakni: pertama, kita harus menguatkan hati kita. Kita harus bersabar entah kapanpun Tuhan datang. Kita harus siap sedia sehingga ketika Tuhan datang kita didapatinya tetap setia kepadanya. Kedua, kita tidak bercacat dan kudus. Tuntutan Allah terhadap umat perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sama, yaitu hidup tidak bercacat atau hidup sempurna. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Alkitab dengan jelas menekankan hidup kudus dan tak bercacat untuk umat perjanjian baru yang hidup di akhir zaman. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang kudus-Nya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan-Nya dalam perdamaian dengan Dia. Dari keterangan di atas kita dapat kita simpulkan bahwa tuntutan Allah kepada kita umat-Nya yang hidup di akhir zaman adalah kita harus berusaha hidup tidak bercela atau hidup kudus. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Ada kalimat sebuah iklan seperti ini, "Gaya hidup sehat itu keren." Saatnya kita ganti dengan kalimat ini, "Gaya hidup kudus itu jauh lebih keren." Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk hidup tidak bercacat hingga kedatangannya kali kedua. Mari kita belajar sedikit ringkasan kitab 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 1 ayat 1 menunjukkan bahwa kitab 1 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus, mungkin bersama Silas dan Timotius. Artikel selengkapnya, siapa yang menulis kitab 1 Tesalonika? Siapa penulis 1 Tesalonika? Kitab 1 Tesalonika ditulis sekitar tahun 50 Masehi. Di gereja Tesalonika ada beberapa kesalahpahaman tentang kedatangan Kristus kembali. Paulus ingin menjelaskannya dalam suratnya, ia juga menuliskannya sebagai petunjuk dalam hidup suci. 1 Tesalonika 3 ayat 5 berkata, "Oleh karena itu, ketika aku tidak tahan lagi, aku mengutus untuk mencari tahu tentang imanmu. Aku khawatir si penggoda telah menggodamu dan usaha kita akan sia-sia." 1 Tesalonika 3 ayat 7 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, dalam segala kesusahan dan penganiayaan kami terhibur karena imanmu." 1 Tesalonika 4 ayat 14-17, "Kami percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit kembali, sehingga kami percaya bahwa Allah akan mempertemukan mereka yang telah meninggal di dalam Dia bersama Yesus." Sesuai dengan firman Tuhan sendiri, kami memberitahu kamu bahwa kami yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga, dengan perintah yang nyaring, dengan suara penghulu malaikat dan dengan seruan sangkakala Allah, dan orang-orang yang mati di dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Setelah itu, kita yang masih hidup dan masih tersisa akan diangkat bersama-sama dengan mereka di awan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat 18, "Bersukacitalah selalu, berdoa terus-menerus, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus."
3 bab pertama menceritakan tentang Paulus yang ingin sekali mengunjungi gereja di Tesalonika, namun tidak dapat melakukannya karena setan menghentikan mereka, dan bagaimana Paulus memperhatikan mereka dan terdorong untuk mendengarkan bagaimana kabar mereka. Paulus kemudian berdoa untuk mereka. Dalam pasal 4, Paulus memberikan instruksi kepada orang-orang percaya di Tesalonika tentang bagaimana menjalani kehidupan yang kudus di dalam Kristus Yesus. Paulus selanjutnya memberi instruksi kepada mereka tentang kesalahpahaman yang mereka miliki. Ia mengatakan kepada mereka bahwa orang-orang yang telah mati di dalam Kristus Yesus juga akan masuk surga ketika Dia datang kembali. Buku ini diakhiri dengan petunjuk terakhir dalam menjalani kehidupan Kristen. Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika bahwa penganiayaan yang mereka terima dari saudara sebangsa mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang menolak Mesias mereka, sama dengan yang dialami para nabi Perjanjian Lama. Yesus memperingatkan bahwa nabi-nabi Allah yang sejati akan selalu ditentang oleh orang-orang yang tidak benar. Dalam surat Kolose, Paulus mengingatkan mereka akan kebenaran tersebut. Buku ini dapat diterapkan pada banyak situasi kehidupan. Hal ini memberi kita keyakinan sebagai orang Kristen bahwa hidup atau mati ketika Kristus datang kembali kita akan bersama-sama dengannya. Hal ini meyakinkan kita sebagai orang Kristen bahwa kita tidak akan menerima murka Allah. Kitab ini mengajarkan kita bagaimana menjalani kehidupan Kristen sehari-hari. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.
Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.